Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Listrik Kampungan. Halo sahabatku yang baik hati, saudara-saudaraku yang baik hati, teman-temanku sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Baiklah saudara, sekali ini saya akan berbagi pengalaman kepada saudara, berbagi bagaimana caranya agar kulkas kita tahan hingga 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Apakah bisa kulkas tahan sampai 30 tahun ya? Mudah-mudahan bisa. Dan di sini saya akan memberitahu caranya agar kulkas Anda awet atau tahan lama. Baik, di sini di depan saya adalah satu contoh kulkas yang masih, kalau dilihat dari bodinya ya, kalau dilihat dari bodi ya masih bagus, masih oke, penampilannya masih cantik ya. Tetapi saudara perlu saya kasih tahu bahwasanya kulkas ini sudah rusak parah dan kulkas ini saya dapatkan dari luak atau botol. Kan sayang ya, kulkas secantik ini sudah dibototkan dan saya mengambilnya dari botol dan sudah saya bersihkan, sudah saya rapikan. Artinya kulkas secantik ini sudah rusak, sudah dibuang sama pemiliknya ya, sama yang punya, sudah dibuang ke luak atau botol. Dan saya lihat kerusakannya yang cukup parah adalah pada EVAP atau evaporator. Oke, baiklah saudara, langkah pertama cara agar kulkas Anda juga yang di rumah bisa tahan lama 20 sampai dengan 30 tahun. Yang pertama saya beritahu, isilah kulkas Anda sesuai dengan kapasitasnya. Jangan terlalu banyak mengisi kulkas ini agar sirkulasi udaranya tetap terjaga dan mesin kompresor kulkas Anda tidak terlalu memaksakan untuk bekerja ya, begitu. Oke, itu langkah pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, perhatikan ini, sering terabaikan. Pastikan kulkas Anda tertutup dengan rapat. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ada celah udara masuk dari luar, agar dan supaya sirkulasi udara di dalam kulkas ini suhunya tetap terjaga. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga saudara, yang paling penting dan sering terjadi kesalahbatalan dan sering saya sebagai teknisi sering saya jumpai, dan pada umumnya itulah rata-rata penyebab kulkas rusak, yaitu ini yang disebut dengan EVAP atau evaporator, tempat es batu ya, dan di sini suhunya paling dingin. Artinya di sini apabila dimasukkan es atau air ya, atau tanpa dimasukkan pun di sini akan terjadi gumpalan es. Dan apabila digunakan suhu yang maksimal atau hampir maksimal, maka di sini akan terjadi gumpalan es batu dan ini akan menjadi keras. Dan sering terjadi kesalahpatalan. Contoh, saya kasih tahu kepada saudara, ini sangat banyak sekali evaporatornya yang sudah penyot, di atas pun sudah sangat banyak. Ini disebabkan oleh si pemilik atau si pengguna kulkas ini tadinya mengambil es batu, sering menggunakan benda tajam. Dan saya sarankan Anda jangan menggunakan pisau untuk mencongkel es batu pada kulkas, dan jangan menggunakan sendok garpu pada kulkas untuk mencongkel es batu. Artinya Anda jangan menggunakan benda-benda tajam ya. Dan saya sarankan supaya menggunakan, contoh ini ya, benda ini terbuat dari kayu, ini tidak terlalu tajam. Anda bisa menggunakannya benda yang tidak
tajam, tidak terlalu tajam, dan saya sarankan terbuat dari kayu atau bambu supaya tidak melukai evaporator. Nah, dan kerugiannya evaporator ini sudah rusak, tidak bisa ditambal lagi ya. Bukan tidak bisa sih, cuman sudah melebihi dari harga baru begitu, karena sudah cukup parah dan titiknya sangat banyak, mengakibatkan freon pada kulkas ini, gas freon pastilah sudah habis disebabkan oleh kebocoran pada evaporator. Itu ya saudara. Yang ketiga tadi, jangan menggunakan benda tajam untuk mengambil es batu. Oke. Langkah selanjutnya, apabila Anda meninggalkan rumah Anda atau kulkas Anda tidak gunakan, mungkin bisa saya bilang 2 minggu atau berbulan, maka cabutlah sumber arus listriknya. Sumber arus listriknya dicabut, dan jangan lupa isi dalam kulkas Anda dikeluarkan dan dikosongkan supaya tidak membusuk yang di dalam. Oke. Langkah selanjutnya, supaya kulkas Anda tahan 20 hingga 30 tahun, rajinlah membersihkan kulkas dari dalam maupun dari luar, ya, supaya tetap cantik dan awet sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Oke lah saudara, mudah-mudahan caranya yang saya bagikan, yang saya infokan kepada saudara berguna ya teman-teman. Jangan lupa dukung dan dukung channel ini dengan like and subscribe ya, apabila bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.